Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bikasrati dzikri wal iddikar fi awqatil laili wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul jabbar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin khairil akhyar wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihil abrar. Salatu wa salaman daimaini bidawamil jannati wan nar. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas pemberian anugerah dan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam untuk baginda kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, at-targhibu bima yuqalu bi adbaris sujud. Ini adalah menggemarkan pada sesuatu yang dibaca sesudah selesai sembahyang. Artinya dalam bab ini disebutkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggemarkan kepada kita agar kita bacaan, agar kita berwirid sesudah sembahyang 5 waktu itu. Qala Thauban radhiyallahu anhu, berkata Thauban, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfarallaha thalatha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai sembahyang, beliau beristighfar kepada Allah 3 kali. Wa qala, dan beliau mengata, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Hadis ini akhrajahu Muslim. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat beliau, mengajarkan kepada kita bahwa sesudah sembahyang itu hendaklah minta ampun kepada Allah. Kalau kita lihat bahwa sesudah sembahyang saja beliau minta ampun kepada Allah, dan artinya kita pun demikian, sesudah sembahyang saja minta ampun kepada Allah, apalagi kita sesudah melaksanakan hal-hal yang dibenci atau yang dilarang oleh Allah. Maka hendaknya lagi kita cepat-cepat istighfar, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa sesudah sembahyang itu kita disuruh mencontoh Rasulullah untuk istighfar? Karena barangkali di dalam sembahyang itu kita ada melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Barangkali dalam sembahyang itu kita ada melakukan hal-hal yang dibenci Allah. Barangkali dalam sembahyang itu kita mendustai atau berbohong kepada Allah. Nah, oleh karena itu sesudah sembahyang kita disuruh juga istighfar.
minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam sembahyang itu ada sesuatu yang haram yang mungkin kita tidak menyadari atau mungkin kita tidak mengetahui, padahal itu sesuatu yang diharamkan Allah. Antara lain, sesuatu yang diharamkan di dalam sembahyang itu kita menempati tempat yang tidak halal. Nah, itu diharamkan. Perkara sembahyangnya sah. Sembahyangnya sah, artinya kewajiban kita gugur. Tetapi kita ada mendapat dosa. Kenapa? Mungkin salah satu penyebabnya adalah kita sembahyang di tempat yang tidak halal. Nah, barangkali kita sembahyang di tempat yang tidak halal. Tempat yang tidak halal itu artinya antara lain tempat-tempat yang kita tidak diberi izin oleh pemiliknya untuk menempati itu. Orang kadang memberiakan kita naik ke rumah, tahu-tahu kita naik ke bepadahan. Nah, sembahyang di rumah itu berarti ini sembahyang di tempat yang tidak halal. Contohnya lagi, kita sembahyang di satu tempat yang mana tempat itu dibeli dengan uang yang haram. Nah, sembahyang di tempat itu adalah haram. Kita di masjid, di langgar, di musalla, kita menyuruh orang berdiri, kita menyuruh orang berpindah dari tempat duduknya, lalu kita tempati tempat itu. Nah, itu adalah haram. Misalnya kita ini biasa duduk di intang tihang aja, nyaman bersandar ambil mengantuk tuh. Nah, intang tihang tuh langganan sudah. Suatu hari ada orang menduduki, kita ke masjid, ada orang menempati intang tihang itu. Datang kita, jam bangun, pindah, ini tempatku sudah di sini. Nah, itu diharamkan. Karena masjid itu ada hak seseorang untuk menempati tempat tertentu. Siapa nang terdahulu, itulah ampun tempat. Ini mantang-mantang sudah biasa bintang tihang, ada orang menempati, menyuruh orang lain berkisar. Nah, ditempatinya. Nah, ini adalah tidak halal. Sembahyang di situ sah, tetapi dia ada melakukan yang diharamkan Allah. Nah, umpamanya lagi, ini ada sembahyang itu memakai atau membawa sesuatu yang diharamkan Allah. Misalnya pakaiannya ada mengandung yang haram, tahulah kita, pastilah kita pakaian kita ini halal. Barangkali pakaian kita ini ada haramnya, sehingga sembahyang kita itu terganggu. Sembahyang kita itu jadinya jadi haram. Nah, makanya imbas sembahyang itu kita disuruh astagfirullah, disuruh istighfar. Karena kalau itu siapa tahu. Nah, barangkali lagi di dalam sembahyang itu kita ada salah bacaan. Salah bacaan, nang mestinya barisnya dhammah dibaca kasrah, nang mestinya barisnya fathah dibaca apa. Nah, ini diharamkan. Tapi kada sampai derajatnya kepada membatalkan sembahyang. Misal terburu-buru bacaan apa, nang mestinya barisnya Allahu dibaca Allaha. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairul maghdubi umpamanya. Nah, tak ghairul. Mestinya kan ghairil maghdubi. Nah, itu perkara yang dilarang. Tapi kadang membatalkan kepada sembahyang. Atau kita terlalu ancap bacaan sembahyang, ada mentasdidkan sesuatu nang kada batasdid. Iyyak na'budu wa iyyak nasta'in umpamanya. Nah, iyyak itu mestinya yang batasdid, iyyaka na'budu.
tabaca itu, nah itu diharamkan, tapi kada membatalkan sembahyang. Kalau mentasdidkan yang tidak bertasdid itu kada membatalkan sembahyang. Tetapi kalau kada nang batasdid dibaca, nang batasdid dibaca kada batasdid, nah itu membahayakan. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibacanya iyyaka na'budu wa iyyaka, nah ini bisa batal sembahyangnya, mengurangi. Tapi kalau menambah tasdid, nah itu diharamkan, tapi kada sampai kepada derajat batal. Amin syarri hasidin idza hasad umpamanya. Nah, baca hasad. Nah, itu nang diharamkan. Nah, oleh karena tadi imbas sembahyang itu sangat perlu dituntut kita untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau lagi di dalam sembahyang itu kita melakukan hal-hal yang makruh, hal-hal yang dibenci oleh Allah. Banyak sembahyang itu perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan, antara lain raf'ul basar ilas sama, contohnya cangkang ke atas, nah itu makruh. Jangan kepala pun itu nah sembahyang. Ini ada kadang-kadang kita nang disunatkan cangkang ke atas itu sewaktu berdoa habis wudhu. Nah kalau kita berdoa habis berwudhu itu disunatkan kita cangkang ke atas. Tapi kalau di sembahyang itu makruh. Kita mesti melihati tempat sujud. Jangan hendak cangkang ke atas. Di antara yang makruh lagi tagmidul ain, memejamkan mata. Nah, sembahyang berpajang itu dimakruhkan juga. Atau lagi di antara yang makruh dalam sembahyang itu menggeripukakan jeriji. Sembahyang sana kan bisa nah menggeripuk tangan, nah kada disadari. Di antaranya yang makruh lagi bagimit di waktu banyaring di waktu bagimit. Sesembahyang Isya itu kan banyaring. Nya sembahyang sorangan di rumah, bagimit aja. Nah, itu makruh. Sembahyang subuh mestinya banyaring. Nya sembahyang subuh bagimit. Misal kasiangan jam 8 sembahyang subuh. Anak banyaring enggak tahuan orang lalu bagimit. Nah, makruh. Di antara yang makruh lagi meninggalkan takbir intikal, meninggalkan bacaan ruku, meninggalkan bacaan sujud, meninggalkan doa sesudah tasyahud, meninggalkan sunat-sunat ab'ad. Nah, makruh. Nah, jadi dalam sembahyang itu kita banyak melakukan kadang-kadang hal yang dibenci Allah. Atau lagi di dalam sembahyang kadang-kadang kita berbohong, kadang-kadang kita kada jujur dengan Allah. Seperti kita membaca biasa doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Aku hadapkan sekarang ini hatiku kepada Allah. Padahal hati kita lupa dengan Allah. Tapi mulut kita menyatakan bahwa kita sekarang ini menghadap Allah. Tapi hati saat itu kadang menghadap Allah. Nah, kita membohongi Allah. Nah, oleh karena itu kita sangat perlu sesudah sembahyang itu mengucap astagfirullah, minta ampun kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, macam-macam istighfar yang dari Rasulullah. Ada hanya sekedar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada riwayat lain lagi mengucap astagfirullah sambil menyapu tangan ke muha. Nah, jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kan ke muha astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah,
Ada lagi yang datang dari Rasulullah, istighfar itu astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan ada lagi yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, ini yang paling baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaghfara dubura kulli salat, faqala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, wa farallahu lahu dzunubahu wa in kana qad farra minaz zahab." Rawahu Ibnu Sunni. Barang siapa yang minta ampun kepada Allah sesudah tiap-tiap sembahyang, maka dia mengatakan astaghfirullah. Kada berbuat al-azim tuh kada. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allah ampuni dosa-dosanya sekalipun dia pernah lari di medan perang. Kan lari di medan perang itu dosa besar. Lari dari medan perang sabilillah itu dosa besar. Kalau musuh 2 orang, kita saurangan, kita buka, itu dosa besar. Kecuali buka kita itu untuk mencari siasat, untuk mencari taktik. Kalau kita buka karena ketakutanan 2 orang yang dihadapi, nah itu kita dosa besar. Nah, dosa besar seperti itu kalau kita sesudah sembahyang istighfar dengan cara tadi, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sekurang-kurangnya sekali, lebih baik lagi kalau 3 kali. Nah, sesudah sembahyang 5 waktu. Nah, jadi artinya istighfar itu yang disebutkan dalam hadis tadi menghapuskan seluruh dosa-dosa besar kita yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa besar yang berhubungan dengan Allah. Nah, lain kalau hutang piutang itu lain lagi. Atau hutang kepada Allah itu mesti dibayari. Misalnya orang itu menipu. Nah, menipu ini dia ada melakukan satu dosa besar kepada Allah dan dosa besar kepada manusia karena menipu. Nah, kalau kita dalam sembahyang, setiap sembahyang membaca istighfar tadi, dosa yang kepada Allah itu diampuni Allah. Hanya urusan kita kepada dosa yang terhadap manusia. Hanya kepada manusia. Kita misal kada sembahyang zuhur. Nah, kada sembahyang zuhur ini ada dosa besar kepada Allah, 1, dan ada hutang kepada Allah. Nah, kita istighfar sesudah sembahyang, dosa besar kita kepada Allah terhapus. Tapi hutang tetap hutang. Hutang kada kabar terhapus dengan istighfar. Orang misal 10 tahun, 5 tahun kada sembahyang, astagfirullahalazim, punahanlah hutang, kada mau punahan hutang. Cuma dosa besar inya meninggalkan sembahyang itu dihapus. Hutang tetap wajib dibayar. Nah, itu setiap kali ada hadis Nabi yang mengatakan dosa-dosanya diampuni, dosa-dosa itu dosa-dosa yang terhadap Allah. Dosa terhadap manusia itu lain lagi. Hutang kepada Allah itu lain lagi. Nah, sesudah beristighfar, Nabi kita mengata Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Akhrajahu Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man sabbahallaha fi duburi kulli salat
salatan wa salasin wa hamidallah salasa wa salasin wa kabbarallah salasa wa salasin wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat lahu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Akhrajahu Muslim. Rasulullah berkata, barang siapa yang mengata subhanallah sesudah tiap-tiap sembahyang fardu 33. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Jangan kurang, jangan lebih. Kalau kurang atau lebih itu manfaatnya kada seperti ini lagi. Karena itu di dalam 33 itu ada rahasia Allah yang wajib kita junjung keberadaannya. Wa hamidallah salasa wa salasin, dan dia mengucap alhamdulillah 33 juga. Wa kabbarallah, dan dia mengucap Allahu Akbar 33 juga. Dan menggenapi 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Ini kada berbuat yuhyi wa yumit, lahul mulku wa lahul hamdu. Amun nang 10 mbah maghrib, 10 mbah subuh tu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kada ada yuhyi wa yumitnya, jangan ditatambahi mun Nabi kada maulah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diampunilah dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Nah, kadang-kadang ada yang menambahi, nah itu sebaiknya kada usah ditambahi. Kadang-kadang ada yang pahalatnya, itu apa bacaannya, mbak subhanallah ke alhamdulillah ada biasa pahalatnya. Nah, imba alhamdulillah ke Allahu Akbar ada pulang pahalatnya. Imba Allahu Akbar kabira nampak pulang halatnya hanyar. Nah itu baiknya kada usah. Nang ini aja 33 tasbihnya subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu Akbar, 100-nya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diampuni baginya dosa-dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Rawahu Nasa'i wa Ibnu Hibban wa Tabarani wa zada fi ba'di turuqihi wa qul huwallahu ahad. Dari Abu Umamah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah tiap-tiap sembahyang 5 waktu, tidaklah mencegah akan dia dari masuk surga kecuali mati. Orang mengamalkan ini imba sembahyang fardu itu mesti membaca ayat kursi. Baik sembahyang kasar, baik sembahyang jamak, baik sembahyang biasa. Pokoknya sesudah sembahyang 5 waktu bacanya ayat kursi. Nah, orang ini orang ahli surga. Yang menghalanginya dari surga hanya kematian. Artinya kalau mati orang ini masuk surga. Makanya ada riwayat yang mengatakan bahwa tidak akan bisa mengamalkan ini orang-orang yang munafik. Sembahyang baca ayat kursi, sembahyang maghrib, ibaratnya menjamak juga, sembahyang itu baca ayat kursi. Baca, karena itu kada memutus juga lawan mualat sembahyang menjamak itu. Dan pada sebagian riwayat lagi ada bertambah dengan qul huwallahu ahad, suratul ikhlas. Nah, cuma yang jelas ayat kursi itu yang utama. Sesudah sembahyang 5 waktu, kalau hendak ke surga jangan lupa membaca ayat kursi.
Wa an Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidzatain dubura kulli salat. Ujar Uqbah bin Amir mengatakan bahwa Rasulullah memerintah kepadaku bahwa aku membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas sesudah tiap-tiap sembahyang 5 waktu. Rawahu Ahmad wal Baihaqi fi kitab Bid-Da'awatil Kabir. Nah, ini bacaan-bacaan wirid-wirid sesudah sembahyang. Dari sekian banyak wirid itu ada wirid-wirid utama. Nah, wirid utama yang mana macam istighfar tadi jangan ditinggal. Yang 33 jangan ditinggal. Ayatul Kursi jangan ditinggal. Nah, itu utama. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi yauman wa qala. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah memegang tangan beliau satu hari. Tangan Mu'adz dipegang oleh tangan Rasulullah. Ujar Rasulullah, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah, sesungguhnya aku cinta kepada engkau. Fala tada'anna fi duburi kulli salat antakula. Jangan kau tinggalkan sesudah tiap-tiap sembahyang itu engkau baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, ini bisa dijadikan doa sesudah sembahyang. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya apa? Ya Allah, tolonglah aku agar selalu ingat kepada Engkau. Tolonglah aku agar aku selalu berzikir kepada Engkau, selalu mensyukuri nikmat Engkau, dan tolonglah aku agar bagus ibadah kepada Engkau. Nah, ini doa yang bagus sesudah sembahyang, sebagaimana Nabi mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahihun ala syartis syaikhain. Wa an Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Umamah beliau berkata, ditanya orang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyud du'a asma'u, apa jua doa yang lebih didengar Allah? Doa apa yang lebih diperhatikan Allah? Qala Nabi jawfal lail, doa di tengah malam. Nah, doa di tengah malam. Baudu kah, kada kah, imbah sembahyang kah, tengah malam tuh berdoa. Nah, jawfal lail, apalagi baudu sembahyang imbah makin bagus lagi. Doa di tengah malam. Wa duburas shalawatil maktubat, dan yang kedua adalah doa sesudah sembahyang fardu. Nah, doa imbas sembahyang fardu, doa di tengah malam itu doa yang paling diperhatikan Allah dari segi waktunya ketimbang di waktu-waktu yang lain. Akhrajahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi wirid sembahyang ini banyak. Di dalam ini hanya beliau menyebutkan sebagian kecil daripada bacaan-bacaan sesudah sembahyang. Namun kalau kita kadang membaca semuaan wirid sembahyang, jangan kadang membaca sebagian. Artinya semuaan sudah kadang mungkin kita kau membaca banyak wirid sembahyang dari hadis-hadis Nabi kita, belum lagi daripada para aulia, belum lagi daripada para ulama tambahan-tambahan bacaannya. Nah, kalau kita kadang mampu melaksanakan semuaan wirid-wirid sesudah sembahyang itu, maka wirid-wirid utama ini jangan ditinggalkan tadi. Yang mana yang utama? Istighfar 3 kali imbah salam. Yang kedua 33 tadi. Nah, ayat kursi termasuk wirid yang utama yang sangat perlu diamalkan oleh setiap orang-orang yang beriman. Nah, selanjutnya at-targhib bima yuqalu 'indan naum. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما